sempurna yang selalu kami muliakan. Yang terhormat dan kami muliakan guru kami, Ustadz kami, pengasuh Pondok Darul Ulum Sempurna, Ustadz Sufron beserta pengasuh-pengasuh yang lain. Yang terhormat Ustadz Zaid selaku pengasuh Pondok Pesantren Putri Al-Mahmud dari Sabas. Yang terhormat kepada Desa Sempurna beserta jajaran staf pemerintahannya. Yang kami muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz dan ustazah beserta semua tamu-tamu undangan. Kemudian teman-teman kami dan adik-adik kami dari TPA Darul Ulum Sempurna yang kami sayangi dan kami banggakan. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian salawat serta salam dan barokah moga-moga tercurah kepada kasih kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Dengarkan yaitu pembacaan 10 surat terakhir. Nah, yang itu dari mereka itu setelah mereka itu adik-adik kita ya, setelah dia hafal 10 surat dia juga hafal doa-doa. Nah, boleh kita tes misalnya yang doa dalam sehari-hari. Sekarang doa untuk orang tua.
suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل لا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'in ala umuri dunya wa din sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih dapat diberikan nikmat sehat sehingga bisa berkumpul dalam acara Isra Mi'raj ini, dan alhamdulillah masih bisa memenuhi ruangan yang telah kita sediakan, yang telah panitia sediakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan memberikan sambutan dari perwakilan orang tua santri. Mohon izin Bapak-bapak, Ibu-ibu, dalam ini dan saya berdiri di sini untuk mewakili Bapak-bapak dan Ibu dan juga anak saya salah satu santri di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum dan Dewan Guru dan juga Bapak-bapak yang hadir di sini. Selamat datang Bapak. Beginilah keadaan kami di sini. Yang akan dibawakan oleh Maulana Sukron. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, Masya Allah. Yang saya muliakan ini Ustadz kita Al-Mukarram, Ustadz Muhammad Zaid sebagai pengasuh Al-Mahmud Pondok Putri di Sambas. Kemudian Al-Mukarram juga Ustadz Sabit, alhamdulillah hadir juga, Masya Allah, sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Ahrar di Sepandak. Yang terhormat juga, Masya Allah, orang tua kita, sesepuh kita, yaitu Mbah Emput, kemudian dan staf-staf pemerintahan, Pak RT, Pak RW, dan semua Ibu Haji, Hajah, Bapak Haji dan Ibu Hajah, dan seluruh hadirin hadirat dan santri-santri baik putra ataupun putri yang hadir pada saat ini.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam umurnya sampai yaumul kiamah. Jadi saya selaku di sini belajar untuk bareng-bareng menghidupkan suasana agama, ilmu dan sebagainya. Dalam rangka Isra Mi'raj ini mungkin perdana kita buat di Pondok Pesantren Darul Ulum. Mungkin baru saat ini kita acara. Semoga nanti akan berkembang untuk selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami sangat senang sekali pada saat hari ini. Semoga sampai akhir, sampai yaumul kiamah nanti Allah Subhanahu wa taala wujudkan santri-santri dan orang-orang yang mau berbondong-bondong untuk mengamalkan agama, mempelajari ilmu agama dan sebagainya. Terutama di tempat kita ini. Kita bersyukur Bapak-bapak, Ibu-ibu telah mengamanahkan sehingga hidup suasana taklim wa ta'allum, belajar dan mengajar, mengajar dan belajar di kampung kita ini. Semoga nantinya Allah Subhanahu wa taala akan semakin memberikan peningkatan dalam masalah keilmuan di tempat kita ini. Maka saya berharap kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dan saat ini selalu mendukung program-program kita, Pak. Selalu mendukung program-program kita sehingga nantinya tetap akan ada peningkatan di dalam setiap amalan. Allah ya Nabi salam.
Mukarram Al-Hafiz Ustadz Abul Ghani. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah alladzi anzala alaina al-Qur'an. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidil anam. Alhamdulillah ala jami'in ni'am adh-dhahirati wal batinah ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa para alim, para ulama, dan juga yang saya muliakan pengasuh pondok Al-Ahrar Sepandak, yaitu Kiai Sabit. Begitu juga yang saya muliakan pengasuh pondok kita tercinta, yaitu Maulana Sukron. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur beliau, memberkahi waktu beliau, sehingga beliau tetap terus bisa menyampaikan agama-agama, ilmu-ilmunya kepada kita, kepada anak-anak didik kita. Kemudian yang saya muliakan Kepala Desa Sempurna atau yang mewakili beserta staf-stafnya. Kemudian yang saya muliakan orang-orang tua kita dari wali-wali santri dan semua tamu-tamu undangan. Rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa amal ibadah dengan sempurna. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menolong kita, memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa duduk di majelis yang begitu agung, majelis yang begitu mulia, majelis yang mana majelis ini dirindu-rindukan oleh orang-orang yang sudah tidak ada. Majelis-majelis ilmu ini sering dicari oleh malaikat-malaikat. Ada malaikat-malaikat itu yang mencari majelis-majelis yang mana majelis tersebut mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa taala. Jika malaikat sudah menemuinya, maka memanggil teman-temannya, membangga-banggakan majelis-majelis ini. Alhamdulillah, kita sekarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa datang ke sini. Karena tidak semua orang yang bisa datang, ada yang sudah ada keinginan yang kuat tetapi ada masalah sehingga tidak bisa datang. Sekarang kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah dan sebagainya. Sehingga baginda Nabi ada keinginan untuk berdakwah ke kota Taif. Dengan harapan, karena kota Taif ini daerah pegunungan, biasanya daerah-daerah pegunungan itu hatinya, hawanya itu ikut dingin, orangnya juga berbeda dengan orang-orang yang ada di pantai. Sehingga baginda Nabi ke sana, datang ke kota Taif yang tadinya sudah husnudon, sudah berprasangka baik akan disambut dengan baik oleh orang-orang Taif. Ternyata ketika beliau ke sana, sebaliknya justru malah baginda Nabi ditolak, diusir, sampai digiring-giring, sehingga beliau juga dilempari batu-batu, sehingga kaki-kaki beliau berdarah. Akhirnya baginda Nabi pulang dari kota Taif. Maka datanglah beberapa malaikat yang menawari baginda Nabi.
Ya Muhammad, saya diperintah oleh Allah. Bagaimana seandainya saya ini adalah malaikat penjaga gunung. Saya ingin menawari kepada engkau, bagaimana seandainya gunung ini kita hempitkan sehingga kota Taif hancur lebur. Maka kata baginda Nabi, tidak usah. Mungkin sekarang dia masih menolak, dia belum menerima ajakanku, tetapi nanti saya berharap anak-anaknya atau cucu-cucunya ada yang menerima daripada usaha yang telah dibawa baginda Nabi. Akhirnya beliau sampailah di kota Mekah Al-Mukarramah. Maka ketika di situ baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mendapatkan kebahagiaan yang begitu bahagia, yaitu bisa bertemu dengan Allah, yaitu Isra dan Mi'raj. Di antara ceritanya itu seperti itu. Sehingga baginda Nabi Isra Mi'raj, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Baginda Nabi berjumpa pada Allah di waktu malam. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di situ banyak peristiwa-peristiwa yang begitu hebat, yang begitu dahsyat. Selesai sholat ditanya malaikat Jibril, tahukah kamu tempat ini tempat apa? Tidak tahu. Ya Jibril, saya tidak tahu ini tempat apa. Malaikat Jibril mengatakan, ini adalah Thayyibah, nama lain daripada kota Madinah. Kata malaikat Jibril, nantilah engkau akan hijrah ke sini. Tempat hijrahmu wahai Muhammad nanti di sini, di kota Madinah. Maka baginda Nabi setelah itu melanjutkan lagi perjalanannya, sehingga beliau menjumpai satu kaum, satu kelompok orang yang dia mengambil batu yang sangat besar. Diambilnya batu besar, dipukulkan di kepalanya dia masing-masing. Diambil batu besar, dipukulkan di kepalanya sampai hancur. Setelah kepalanya hancur, kepalanya pulih kembali, diambil lagi batunya, dilemparkan lagi ke kepalanya sehingga hancur lagi. Gitu terus. Maka ditanya oleh baginda Nabi, siapa itu wahai Jibril? Yang mengambil batu yang begitu besar, memukulkan kepalanya sendiri sampai hancur terus gitu. Siapakah mereka? Kata malaikat Jibril, mereka adalah orang yang susah, yang masih malas, yang masih berat untuk mengerjakan kefarduan sholat, untuk mengerjakan sholat. Jadi udah digambarkan bahwasanya di antara siksa-siksanya orang yang tidak sholat, berat untuk sholat itu seperti itu. Maka baginda Nabi setelah itu berjalan lagi, menjumpai satu kelompok, satu kaum yang mana di situ dihidangkan makanan yang lezat, daging-daging yang segar, dipanggang, dimasak yang sudah matang. Tetapi mereka bukan memilih makanan yang lezat itu, malah memilih daripada makanan yang mentah lagi busuk. Sudah akhirnya pintu langit dibuka. Ketika pintu langit yang pertama dibuka, maka baginda Nabi disambut oleh penghuni langit yang pertama. Di antaranya di situ terlihat ada kakek kita sama-sama, yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Salam, kemudian dijawab, siapa? Malaikat Jibril. Siapa yang bersamamu? Nabi Muhammad. Apakah sudah diizinkan? Apakah sudah diutus? Sudah. Akhirnya dibukalah pintu langit yang ketiga. Maka ketika dibuka pintu langit yang ketiga, baginda Nabi disambut dengan begitu bahagia oleh penghuni langit yang ketiga, dan di situ menjumpai yaitu Nabiullah Yusuf alaihissalam. Maka baginda Nabi ketika melihat Nabi Yusuf, kata baginda Nabi Yusuf ini diberikan 2/3 ketampanan. Jadi 2/3 ketampanan, separuh ketampanan. Di separuh ketampanan itu miliknya Nabiullah Yusuf. Begitu tampan sekali. Saking tampannya kalau orang lapar melihat Nabi Yusuf langsung kenyang. Kalau lapar langsung kenyang. Kemudian baginda Nabi naik lagi ke langit yang keempat. Di langit yang keempat baginda Nabi menjumpai Nabi Idris alaihissalatu wassalam. Kemudian baginda Nabi naik lagi ke langit yang kelima. Yang kelima baginda Nabi menjumpai Nabi Harun alaihissalatu wassalam.
Kemudian baginda Nabi naik lagi ke langit yang keenam. Maka di langit yang keenam baginda Nabi menjumpai Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka singkat cerita baginda Nabi naik lagi ke langit yang ketujuh. Ketika naik ke langit yang ketujuh menjumpai Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi Nabi Ibrahim berada di langit. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Kenikmatan ataupun siksa yang ada di neraka belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terlintas oleh pikiran, belum pernah terbesit oleh hati. Saking nikmatnya kenikmatan surga, saking ngeri-ngerinya daripada siksa-siksa neraka. Maka akhirnya baginda Nabi mau menuju ke Sidratul Muntaha, di satu tempat di mana di situ bisa bertemu dengan Allah. Malaikat Jibril sudah tidak bisa lagi naik. Malaikat Jibril hanya berhenti di situ. Baginda Nabi sendiri disuruh naik ke Sidratul Muntaha. Ketika baginda Nabi lewat sendirian melihat keindahan istana Allah yang sudah tidak bisa dibayangkan lagi, begitu indah. Akhirnya baginda Nabi sampailah di Sidratul Muntaha, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi langsung sujud menandakan bahwasanya baginda Nabi adalah seorang hamba bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sujud. Langsung baginda Nabi sujud. Maka ketika beliau bangun dari sujud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau langsung memuji Allah yang sering kita baca di At-Tahiyat. Jadi At-Tahiyat itu ceritanya itu pujian-pujian, dialog antara Allah Subhanahu wa taala dan juga baginda Nabi. Maka baginda Nabi ketika itu langsung memuji Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyatu, semua penghormatan, semuanya. At-tahiyyatul mubarakatus, semua keberkahan. Salawatut, semua kebahagiaan, kegembiraan. Thayyibatu lillah, semua kebaikan-kebaikan lillahi, hanya milik Allah, kata baginda Nabi. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Juga kepada kami, kepada orang-orang hamba-hambanya Allah yang soleh. Kemudian malaikat mendengarkan pembicaraan dialog daripada Allah yang Maha Rahman, dialog antara Allah yang Maha Rahim dengan baginda Nabi, sehingga malaikat terheran-heran semua. Begitu Rahman, begitu Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, begitu indahnya baginda Nabi, sehingga malaikat semuanya serentak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Akhirnya baginda Nabi disitulah mendapatkan hadiah yang begitu istimewa, yaitu berupa sholat 1 hari 1 malam 50 waktu. Menandakan apa? Menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala begitu ingin bersama hambanya terus. Setiap waktu bagaimana bersama hambanya terus, hambanya bersama Allah terus. Begitu terus 24 jam. Keinginan Allah sebenarnya seperti itu diantaranya. Waktu seandainya dibagi itu tidak ada setengah jam, sudah sholat lagi, setengah jam sudah sholat lagi. Akhirnya Nabi turun ke bawah, bertemulah dengan Nabi Musa. Nabi Musa ini seorang nabi yang begitu senang, begitu bahagia seandainya berbicara dengan Allah, ingin berlama-lama, bernikmat-nikmat berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Musa dulu pernah ditanya oleh Allah, "Ma biyaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Kata Allah. Allah tanya, apa yang ada di tangan kananmu? Seandainya kita yang menjawab tongkat, ya Allah tongkatnya, cuma gitu aja. Tetapi Nabi Musa menjawabnya, bukan hanya tongkat,
Qala ya asai atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribul ukhra. Ya Allah, ini tongkat. Bisa macam-macam kegunaannya, bisa untuk menggembala, bisa untuk menunjukkan, untuk menuntun, untuk jalan dan sebagainya, banyak disebutkan. Kenapa kok pertanyaannya satu, jawabannya banyak? Karena saking cintanya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita baru ditanya oleh kekasih kita, baru salam, assalamualaikum, kita sudah jawabnya banyak. Supaya apa? Supaya kekasih kita terus memperhatikan kita dan pergi. Nah, cuma itu saja yang ditanya sehingga langsung pergi. Jawabannya banyak supaya diperhatikan terus. Maka Nabi Musa menyuruh baginda Nabi, berkata kepada baginda Nabi, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan buat umatmu? Saya diperintahkan mendapatkan perintah untuk mengerjakan sholat sebanyak 50 waktu sehari semalam. Apa kata Nabi Musa? Ya Nabi Allah Muhammad, naiklah kepada Allah, minta keringanan lagi, bertemu dengan Allah, bertemu dengan kekasih, senang. Begitu Nabi akhirnya naik lagi ke langit, bertemu dengan Allah, meminta keringanan, akhirnya diberi keringanan menjadi 45 waktu. Akhirnya turun bertemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, gak kuat, saya udah berpengalaman mendidik Bani Israel, nanti umatmu gak kuat, minta keringanan lagi. Naik lagi begini Nabi, minta keringanan kepada Allah, diturunkan lagi dari 45 menjadi kurang lagi, sehingga terus begitu terus. Akhirnya menjadi 5 waktu. 5 waktu aja sama Nabi Musa masih disuruh minta keringanan lagi, sampai baginda Nabi malu. Baginda Nabi merasa malu, saya udah malu menghadap kepada Allah, minta keringanan terus. Sehingga itulah diwajibkan bagi kita. Sehingga di dalam rukun Islam, maka setelah syahadat adalah sholat. Waktu satu hari 24 jam. Seandainya kita satu hari tidurnya 8 jam, satu hari 8 jam, dari pagi sampai malam itu cuma dihitung 8 jam seandainya, maka seandainya nanti kita hidup 60 tahun, umur 20 tahun cuma untuk tidur. Jadi ketika nanti meninggal pas umur 60 tahun, ditanya mana ibadahku, kita lihat tidurnya aja, kalau satu hari jam berarti dikasih tahun buat tidurnya aja 20 tahun. Kalau satu hari tidurnya 8 jam. Kalau lebih dari 8 jam bagaimana? Belum sholatnya, belum ibadah yang lainnya. Alhamdulillah sekarang di pondok sini sudah, yang dulunya belum ada sholat, belum kita pikirkan anak-anak untuk sholat. Sekarang alhamdulillah dengan sebab adanya aula ini, maka anak-anak yang belajar di TPA Darul Ulum semuanya sholatnya berjamaah asar di sini. Jadi alhamdulillah sudah berjalan secara lancar. Mudah-mudahan nantinya bisa mendidik anak-anak sehingga ketika dengar azan langsung sholat ke masjid bagi laki-laki, perempuan di rumah. Wa ma asabakum min hasanatin fa min Allah wa ma asabakum min sayyi'atin fa min nafsih. Ada baiknya semata-mata murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kesalahan kehilafannya itu dari kesalahan saya sendiri karena masih belajar. Untuk penutup saya tutup dengan doa. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang agung dan mulia ini, marilah kita tenangkan pikiran dan hati kita. Kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Zaid selaku pengasuh pondok Putri Al-Mahmud. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, adik-adik kita akan doa Jumat terakhir bulan Rajab. Kemudian ada satu sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di hari Jumat ada satu waktu yang makbul untuk kita berdoa. Waktu makbulnya adalah waktu setelah asar. Jumhur ulama mereka mengatakan waktu tersebut adalah setelah asar. Oke, sebelum kita berdoa, kita istighfar. Astagfirullahaladzim, boleh kita tenang semuanya. Kemudian kita salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallallahu wa sallam tabarak ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu wa ilayka yarji'ul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuhu. اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من أمورنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا كبارا ولأهل بيتنا ولذرياتنا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق ولبدلنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل قريتنا وهذه القرية وسائر قرى المسلمين كالمدينة المنورة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل مساجدها كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بيوتها كبيوت الصحابة اللهم اجعل رجالها كرجال الصحابة اللهم اجعل نساءها كنساء الصحابة اللهم اجعل شبانها كشبان الصحابة اللهم اجعل سبيانها كسبيان الصحابة اللهم اجعل سبيان المسلمين الصالحين اللهم اجعلهم حفظة القرآن الذين هم أهل الله وخاصته العلماء العاملين الغرى المهجرين الدائين إلى دينك في أنواع العالم آمين. اللهم اجعل مدرستنا وهذه المدرسة وسائر المدارس قائمة آمرة مستقرة إلى قيام الساعة اللهم كمل معانيها اللهم كمل مغانيها اللهم كمل معانينا اللهم كمل مبانينا ووسع أراضيها وأعظم أنوارها وكثر بركاتها وأبقها إلى يوم القيامة اللهم اعفد علينا من بركة آل إبراهيم عليه السلام اللهم اعفد علينا من بركة آل داود عليه السلام اللهم اعفد علينا من بركة آل عمران اللهم اعفد علينا من بركات آل سيدنا ونبينا وحبيبنا شفيعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اعفد علينا من بركات مشايخنا الكرام وأوليائك العظام اللهم اعفد علينا من بركاتك ورحمتك وهدايتك وتأييدك ونصرتك يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أهل العلم والخير والسعادة اللهم اجعلنا من أهل العلم والخير والسعادة اللهم اجعلنا من أهل العلم والخير والسعادة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نسألك أفضل ما تؤتي به عبادك الصالحين بدون مهنة ولا بلية بمجرد فضلك العظيم وبشفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم